Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kembali lagi dalam serapan rohani STT Paulus Jakarta bersama saya Katrin Imelda Kase. Pagi ini saya akan membagikan firman Tuhan. Sebelum itu saya mengajak kita untuk berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami bersyukur Tuhan untuk cinta kasih-Mu di pagi hari ini. Di pagi hari ini ya Tuhan Yesus, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Karena itu Tuhan Yesus, berfirmanlah bagi kami semua. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, amin. Pagi hari ini saya rindu berbicara tentang berkat. Yang menjadi pertanyaannya, apa itu berkat? Berkat adalah karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Kita buka firman Tuhan dalam Ulangan 15 ayatnya ke-11. Ulangan 15 ayatnya yang ke-11 berkata demikian. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Saudara-saudari yang diberkati, di pagi hari ini saya mengambil tema untuk kita semua adalah diberkati untuk memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, kata diberkati dan memberkati memiliki arti tersendiri. Diberkati artinya kita bisa menikmati berkat itu, lalu berbagi dengan orang lain. Sedangkan memberkati adalah suatu hal yang mulia. Satu pertanyaan bagi kita, mengapa umat percaya ketika diberkati harus memberkati orang lain? Pernahkah kita bertanya kepada Tuhan, apa tujuan Tuhan untuk memberkati kita? Banyak orang yang berpendapat bahwa kita diberkati karena kita adalah ahli waris kerajaan sorga. Kita diberkati karena itu janji Tuhan. Tujuan Tuhan memberkati kita adalah agar kita bisa memberkati orang lain. Bagaimana agar kita bisa memberkati orang lain? Kebenaran pertama, jangan merasa kita adalah orang yang memiliki. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sadarlah bahwa apa yang ada pada kita bukanlah milik kita. Tuhan tidak pernah merancang kita untuk memiliki, tetapi pengelola atas segala sesuatu. Dan itu adalah salah satu kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk menjadi orang yang dapat dipercayai. Ketika kita punya mental memiliki, kita akan sulit untuk memberi. Kalau ada orang yang membutuhkan uang 10.000 dan kita hanya punya 10.000, apakah kita mampu memberikan kepada orang lain? Ketika kita ingin agar diberkati selalu, maka belajarlah untuk memberi kepada orang lain, karena Tuhan akan memberkati kita. Kebenaran kedua, berani memberi. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, memberkati artinya berani memberi. Tuhan menyediakan sarana kepada kita untuk memberi, bukan hanya di gereja saja, tapi di sekitar kita. Dalam Markus pasal 14 ayat 7, Tuhan Yesus berkata, orang miskin selalu ada padamu. Ketika kita mau memberi, biarlah itu lahir dari kasih kita kepada Tuhan, bukan karena yang lain. Karena orang bisa memberi tapi tidak mengasihi Tuhan. Namun baiknya adalah kita memberi atau memberkati orang karena memang kita benar-benar mengasihi Tuhan. Contoh, orang-orang yang perlu kita berkati adalah pengamen yang tidak bisa bekerja lagi. Misalnya, dia buta, tangan atau kakinya patah, anak yatim piatu, atau saudara seiman yang membutuhkan. Ketika kita memberi dengan ketulusan hati dan takut akan Tuhan, disitulah Tuhan turun tangan memberkati kita. Berkat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita
haruslah dipergunakan sebaik-baiknya agar bisa juga menjadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang diberkati, ketika dalam pergumulan kehidupan kita, Allah memberkati akan kehidupan kita, maka itu adalah sebuah anugerah. Dan jika kita ingin untuk selalu diberkati oleh Allah, maka dekatkanlah diri kita dengan Allah, maka berkat Allah akan mengalir atas kita. Amin untuk firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita.